I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Pindara Studio dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya berada di tengah-tengah diapit sama dua pelatih silat. Jadi sebenarnya saya agak takut-takut sahabat, karena nanti kalau saya salah bicara, siku kiri melayang, siku kanan melayang, wah mampus saya. Jadi pada momen hari ini, kesempatan ini, kebetulan kita sedang melaksanakan kegiatan O2SN, ya, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, ya. Jadi seperti biasanya di akhir bulan April, ya, di akhir bulan April itu memang rata-rata sekolah itu melaksanakan, rata-rata kabupaten, ya, daerah, ya, itu melaksanakan kegiatan O2SN, terus OSN, Olimpiade Sains, dan Festival Seni, ya, dan Sastra Nasional. Jadi untuk siswa-siswa kita baik di SD maupun SMP, ya, begitupun juga di jenjang SMA, ya, ya, dan SMK. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah hadir di samping kanan kiri saya juri, ya, dari silat, ya Pak, ya, dari cabang olahraga silat, ya, untuk kegiatan O2SN-nya. Nah, ini banyak hal yang akan kami obrolkan, ya, terkait dengan silat, karena sebagaimana yang kita tahu, silat ini salah satu olahraga kemudian bela diri tradisional yang hanya dimiliki Indonesia, Pak, ya. Budaya, ya, budaya Indonesia, dan memang lahirnya dari Indonesia. Ya, lahirnya dari Indonesia. Dan kita harus menggali, sebenarnya kita harus menggali terutama potensi dari olahraga silat atau bela diri silat itu sendiri yang ada di daerah kita, ya, di Kabupaten Konawe Selatan, ya Pak, ya. Baik, untuk yang pertama mungkin saya pengen kenal dulu lah sama dua dewan juri, dan beliau dua juga ini, ya, pelatih silat, ya, pelatih silat yang ada di daerah Kabupaten Konawe Selatan. Ya, banyak hal yang kita akan umurkan, ya. Yang pertama saya pengen kenal dulu untuk Bapak, mungkin namanya. Siap, nama saya Andi Nasir. Kebetulan saya juga di IPSI Kabupaten Konawe Selatan, itu juga salah satu pengurus IPSI Kabupaten Konawe Selatan. Dan saya bertugas hari ini sebagai wasit juri. Wasit, ya, ya, wasit beliau juri. sebagai wasit juri, ya, Bapak Andi Nasir. Bapak Andi Nasir, ya, biasa dipanggil Pak Andi. Pak Andi, ya, Pak Andi. Ya, beliau itu HIPSI, ya, Himpunan IPSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia, IPSI. Oh, ya. Induk dari beberapa perguruan yang ada. Induk dari beberapa perguruan yang ada. Baik. Kemudian Bapak yang di sebelah kiri saya, mungkin bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsur Rijal. Kebetulan saya juga pengurus dari Ikatan Pencaksilat Indonesia Konawe Selatan, yaitu Ketua Harian. Kebetulan pada hari ini ditugaskan untuk memimpin O2SN. Saya selaku ketua pertandingan dalam kegiatan ini. Baik, Bapak Samsur Rijal. Jadi beliau berdua ini merupakan anggota dari Ikatan Pencaksilat Indonesia yang ada di Kabupaten Konawe Selatan, ya. Baik, terkait dengan pencaksilat ini, Pak, ya, karena seperti yang saya rasa, ya, nggak tahu kalau orang lain, ya, kalau saya rasa itu kayak jarang ada yang tahu, ya, apalagi mungkin sekolah-sekolah, ya, jarang ada yang tahu bahwasanya
apa ya, kegiatan pencak silat ini atau olahraga ataupun bela diri pencak silat ini memang bisa jadi salah satu kegiatan di sekolah ya, untuk ekstrakurikuler ya. Ya karena kan kalau saya pribadi mungkin Pak, saya sering dengar apa ya, karate, apalagi ya taekwondo ya, tapi silatnya jarang. Nah, jadi terkait dengan latar belakang dulu lah Pak, latar belakang dari silat ini ya Pak. Mungkin saya pengen tanya Bapak berdua, dari Pak Andi, mungkin Bapak sejak kapan menjadi pelatih Pak, pelatih silat di Kabupaten Konawe Selatan ini Pak? Siap. Kalau untuk saya sendiri itu mulai jadi atlet itu masih usia SMP, jadi pada waktu itu. Namun kalau budaya silat ini saya sejak dini sudah sangat Mentekuni ya? mentekuni ya. Kebetulan begini, kalau silat ini kan terdiri dari beberapa perguruan yang ada di Indonesia ini. Nah, dihimpunlah oleh IPSI, Ikatan Pencaksilat Nasional, Ikatan Pencaksilat Indonesia. Nah, itu sebagai induk. Kalau untuk pelatih, saya sendiri bukan sebagai pelatih yang murni. Jadi basic saya sendiri itu ya sebagai atlet. Namun atlet itu juga ya bisa melatih Ya, kan, seperti itu. Ya. Nah, terkait dengan tadi yang diutarakan bahwa ini perlu banyak yang kenal, karena ternyata ini di sekolah-sekolah ini yang sangat digemari ini taekwondo, karate. Sebenarnya di daerah lain, di kabupaten lain, provinsi lain itu sudah sangat dikenal silat ini. Hanya saja mungkin di Kabupaten Konawe Selatan itu masih belum terlalu dikenal dan terkendala memang di pelatih. Jadi itu yang menjadi kendala. Artinya di SD, SMP di Kabupaten Konawe Selatan ini kan banyak sekali. Banyak sekali Pak. Sementara Banyak. perguruan yang ada di Konawe Selatan ini yang sudah terdaftar itu di Kesbang itu baru 7 perguruan. 7 perguruan. Nah, Silat, ya. 7 perguruan silat ini, Ya. maksudnya 7 itu di tiap kecamatan ada 1 begitu? Tidak. Jadi 7 perguruan ini contoh seperti saya sendiri dari perguruan Persinas Asat. Kalau beliau nanti perkenalan sendiri dari perguruan mana. Jadi ada 7 tadi itu, salah satunya Persinas Asat, Tapak Suci, Pagar Nusa, terus ada Kerasakti, ada PSHT, ada Satria Muda Indonesia. ada Satria Muda Indonesia, dan Perisai Putih. Itu yang ada di Kabupaten. Tadi Bapak apa? Persinas Asat. Persinas Asat. Iya. Persinas Asat. Oh iya. Jadi Pak Andi ini jadi Bapak masuk di Persinas Asat itu memang dari waktu masih SMP itu? Atau belum. Kalau masuk di Persinas Asat ini ya kurang lebih sekitar sudah 15 tahun. 15 tahun. Iya. Masuk di perguruan tinggi. Jadi dulu waktu pertama kenal pencak silat, latihan, Iya. nah itu belum ada perguruan. Masih silat tradisional. Oh, masih tradisional. Nah, kemudian mungkin Iya. makin berkembang perguruan silatnya ada ya, baru masuk. Nah, kalau untuk Bapak Samsu Rijal ini sejak kapan menggeluti dunia bela diri silat ini, ya kan? Sejak kapan? Maksudnya sejak kapan mulai jadi atlet atau pemain, atau sejak kapan jadi pelatihnya? Awal masuk silat itu tahun 80-an. Wah, isi Ya, 80-an. 80-an. Sudah Karena pengalaman. jarak antara tempat latihan agak jauh. Hanya vakum nanti di 288 baru saya aktif kembali di silat, yaitu perguruan Tapak Suci. Perguruan Tapak Suci. Nah, dulu tempat latihannya di Lorong Jati. Di kota. Lorong Jati Kota, Kendari. Kendari. Oh iya. Iya, saya juga pernah dengar kayaknya ada Ya. perguruan apa? Tapak Suci. Tapak Suci Ya. silat. Jadi Iya, jangan salah, karena ada Tapak Wali, jangan sampai Iya, Tapak jangan. Wali disamakan dengan Tapak Suci. Itu beda Iya. beda bidang lah, beda jurusan. Ada memang sama-sama di silat, tapi Iya. dia kan ada kebatinan. Kalau kami
tidak Murni? ada murni Murni silat. bela Fisik ya? diri fisik, Bela ya. diri fisik ya. Ya, Nah, baik, tidak ada kebatinan apa-apa ya, itu. Kalau saya jadi pelatih, saya itu tahun 92 sudah. 92 sudah jadi Sudah pelatih di Konda. pelatih di Konda. Di Lambusa, daerah Lambusa. Pada saat Bapak jadi pelatih ini sudah di Tapak Suci ya? Sudah. Di Tapak Suci, berarti secara tidak langsung anak-anak yang Bapak latih itu anggota dari Tapak Suci, begitu? Suci. Tapak Suci. Ya, ya. Kalau saya juga mantan atlet juga, pernah ikut kejuaraan di Konawe. Ikut kejuaraan di Tapi ini mantan atlet, Pak. Porda ya? Bukan. Apa? Masih ada porsinya di Konawe itu hari. Oh, Ya, ada. masih tahun 90-an juga. Tahun 90-an. Oh ya, baik. Nah, ini untuk Bapak keduanya juga. Nah, apa sih sebenarnya ya kalau kita bicara olahraga, kalau kita bicara bela diri, ya kan? Apa yang membedakan antara silat dengan bela diri lainnya? Ya mungkin dari penjelasan Bapak ini bisa menarik minat anak-anak sekolah ya untuk belajar ya, untuk menguasai. Jangan, oh saya sudah pernah latihan kempo, oh kayaknya saya penasaran nanti dengan silat ya. Apa yang bikin beda itu Pak? Menurutnya Bapak berdua, mungkin dari Bapak Andi. Siap. Nah, kalau kami sendiri di Persinas Asat, jadi silat ini ini budaya bangsa kita dan karakter leluhur kita. Jadi dengan silat ini bisa membuat kita pribadi pesilat itu sendiri mempunyai karakter dan budi pekerti yang luhur dengan mengikuti kegiatan silat ini. Tadi sudah diterangkan sedikit dengan Bapak Samsur Rijal, kita ini murni betul-betul bela diri, bukan untuk Kebatinan mungkin tadi kebanggaan itu. atau cari lawan apa. Betul-betul murni. Nah, inilah budaya bangsa yang harus dipertahankan. Dan juga di sini kalau kami itu punya program membentuk pesilat itu memiliki 6 tobiat luhur, 6 karakter Tabiat, ya, kebiasaan, tabiat. Jadi supaya memiliki karakter luhur. Itu yang pertama itu dia memiliki sifat jujur amanah. Ya. Terus bisa dipercaya dan juga percaya. Ya. Itu. Terus memiliki sifat yang mujahid muzid, ini dalam bahasa Arab. Jadi memiliki sifat yang rendah hati, tidak sombong. Terus dalam penggunaan katakan dipercaya dengan orang tua, disuruh dipasrai sesuatu apa itu, dia bisa betul-betul amanah dan menggunakan itu se-efisien, efektif mungkin dan sesuai dengan kebutuhannya. Itu. Jadi ini silat ini bisa merubah karakter si pesilat itu, bisa menjadi betul-betul memiliki karakter yang luhur. Ini dengan rutin, artinya aktif dalam kegiatan silat. Karena insya Allah saya juga sering sharing dengan teman-teman perguruan lain, itu sama tujuannya, itu membuat anak itu memiliki budi pekerti yang luhur. Karena Indonesia ini kita itu dikenal sebagai orang yang memiliki budi pekerti yang luhur. Budi pekerti yang luhur, benar. Jadi pada dasarnya ya silat ini juga sama seperti yang bela diri yang lain. Tidak ada tujuan untuk gaya-gayaan, pamer-pameran kekuatan dan lain sebagainya kan. Betul-betul untuk ya bela diri tadi. Bela diri, ukir prestasi ya dengan tujuh yang Bapak sebut tadi. Ya. Kemudian kepada Bapak Samsur Rijal, nah ini bagaimanapun Pak, namanya itu seni bela diri silat, seni, ya kan? Berarti kan di balik bela diri silat ini ada juga keindahan, ya kan, namanya seni ya kan, estetika. Nah, saya pengen tahu nih Pak, dan mungkin sahabat Pindara Studio yang akan menonton podcast kita nanti ini pengen tahu hal indah dari silat itu apa sih Pak, dan bagaimana cara menunjukkannya dan fungsinya itu seperti apa kira-kira? Baik Pak. Kalau seni, dibicara masalah seni, karena ini merupakan budaya Indonesia. Seni itu kalau dalam bela diri ada namanya kaidah.
kaidah. pola langkah. Ya. Ya, ada 8 pola langkah yang dilakukan dan gunakan kaidah dengan gerakan tangan. Terus ada juga namanya kan bisa dikatakan seni dan itu macam yang ditampilkan baru-baru ini tunggal baku. Tunggal baku. Oh, itu kan Apa namanya itu? Tunggal? Ya, tunggal baku. Tunggal baku. Itu unsur dari dibilang seni juga. Iya. Tapi ada unsur serang bela di dalamnya. Ada namanya regu. Regu. Regu itu 3 orang. Itu tangan kosong juga. Kalau tadi ini menggunakan tangan kosong, pakai senjata golok dengan koyak. Ada juga namanya ganda, Pak. Ganda. Ya, ganda itu kayak pipe juga, tapi sudah ada intrik di dalam. Ada kayak atraksi ya. Iya, Ya. atraksi. Nah, itu pasangan 2 orang. Nah, di seninya itu kalau dilihat keindahannya tidak sama bela diri lain full contact. Oh, dia full. Kalau kita full kontaknya masih ada Iya. ada gerakan. Dia kayak kalau saya lihat biasa itu kayak Mm-mm. ada gerakan-gerakan, saya mau bilang tari juga, Iya. tapi keras gitu kan. Gitu. Kalau tari kan lunak, dia nih keras, tapi indah ya, enak dilihat. Ketika menyerang, menendang, membukul, ambil kaidah, ambil pola langkah, gerakan tangan, Iya. Nah, itu seninya itu. seninya di situ. Nah, saya pengen tanya Pak. Nah, ini bagi saya yang Ya. mohon maaf sahabat ya, saya belum pernah belajar silat. Jadi saya pengen nanya. Nah, ini kira-kira nih Pak, kira-kira potensi anak-anak yang belajar silat itu kira-kira berapa lama sampai dia mampu mengaplikasikan iya jurus silat itulah, yang menguasai beberapa jurus lah kira-kira. Kalau nah ini kan kita lihat Pak, waktunya anak-anak ini juga kan tidak tiap hari kan, Iya. pasti kan tiap hari. Ya paling kalau di sekolah ada kegiatan eskul silat ya seminggu 2 kali paling begitu. Nah, potensi ini kira-kira berapa lama ini? Kan kadang-kadang menjanjikan nih, kamu saya latih sebulan pasti bisa. Nah, kayak begitu nih ya. Bagaimana Pak? Dari Pak Andi dulu. Siap. Ya, jadi kalau untuk penguasaan jurus itu mulai dari atlet ini dari dasar, betul-betul dari dasar, asal dia konsisten, itu untuk jurus-jurus dasar dalam waktu 1 bulan kita latih. Nah, itu kalau dia betul tekuni, insya Allah bisa sudah menguasai jurus-jurus dasar. Nah, terus untuk mencapai kemahiran, memang itu perlu dilakukan latihan yang betul-betul continue. Karena silat ini memang sebenarnya tidak ada betul-betul saya sudah mahir ini. Jadi saya berhenti, tidak seperti itu. Jadi silat itu selalu berkembang. Dia tidak ada ini ya, kayaknya tidak ada levelnya begitu. Iya, dia selalu ada ya. Wah, ada. Jadi dari silat itu ada namanya, kalau tingkat pertama ya, kalau di Persina Sasat sabuknya itu ya masih putih. Nah, nanti ada ujian kenaikan tingkat. Ujian kenaikan tingkat biasanya itu dilakukan itu dalam 1 tahun pertama. Nah, setelah itu kalau memang dia rutin, jadi dia bisa naik tingkat sabuk yang dari putih bisa naik ke hijau. Nah, itu. Tapi dari teman-teman perguruan lain itu ya macam-macam, artinya warna sabuk nggak harus sama. Nggak harus sama. Contoh dari Tapak suci juga dasarnya sabuknya itu mungkin warna. Tapi itu hanya warna. Tapi secara tetap artinya untuk menuju kemahiran memang itu ada nanti di selain dia latihan rutin, dia nanti akan ada namanya ujian kenaikan tingkat sabuk. Nah, contoh seperti kalau beliau ini baru-baru pulang dari Jawa, mengambil juga tingkatan sabuk yang bintang pendekat. Ya. Ini ya, ibarat ini ya, saya pernah dengar itu kayak orang latihan berkuda atau memanah ya, itu ada ambil sanat. Bahasanya kan seperti itu, ambil sanat begitu sama guru ini, guru ini ya kan. Nah, sama di silat juga seperti itu. Jadi kami alhamdulillah beliau juga sudah merah bintang ya. Merah bintang, masya Allah. Alhamdulillah saya sendiri juga sudah merah. Nah, jadi berbintang. Kalau kita tidak ada bintang. Beda ini ya, beda. Iya. Cuman yang tingkatan, kalau yang sudah itu sudah tingkatannya
para guru dan dewan guru pelatih. Pelatih ya, baik. Itu Nah, seperti itu. kalau untuk Pak Samsurijal nih, silat ini kan beragam, apa ya istilahnya, perguruan. iya, maksudnya silat ini kan luas nih, luas ya kan, mulai dari jurus, mulai dari seni geraknya, ekspresi dan lain sebagainya. Nah, apa yang membedakan di antara perguruan silat itu sih Pak? Secara kasat yang orang tidak tahu sebenarnya. Begini, kalau untuk IPSI beda dengan perguruan Pak, karena kita kurang lebih 10 perguruan di Indonesia, tapi yang mendirikan IPSI Ikatan Pencaksilat itu ada namanya perguruan historis. Perguruan historis. Ya, itu 10 perguruan historis yang mendirikan Ikatan Pencaksilat Indonesia. Ya. Nah, itu ada namanya perguruan nasional. Iya, iya, iya. Ada perguruan lokal. Perguruan lokal yang dibentuk di daerah masing-masing. Untuk masalah itu tadi, ya, dari tergantung dari perguruannya masing-masing, beda. Macam tingkatan, nah, tingkatan mungkin di Presiden Asad mungkin mulai dari putih ke hijau. Kalau kami kuning itu ada sampai melatih yang 4 coklat. Jadi itu kalau untuk mengambil naik tingkat itu kurang lebih 6 bulan. Wow. Satu melatih itu. Satu melatih ya. Kalau di melatih di kuning itu, kalau bagi kami di perguruan kami itu 2,5 tahun kurang lebih. Wow, lama juga itu, 2 Lama. tahun. Itu untuk siswa. Belum ke kader. Kader itu pengambilan satu tingkatan itu 1 tahun. Nah, itu apa bedanya Pak? Siswa, kader, maksudnya Beda. Kalau kami, kalau siswa itu dianggap masih didik. Didik. Nah, Didik. kalau sudah kader itu pelatih. Oh, Pelatihnya ya, siswa. ya. Kalau kader, pendekar itu pelatihnya kader. Jadi pendekar itu kami pendekar dari pendekar muda, ya. pendekar madya, pendekar kepala, pendekar utama dan pendekar besar. Pendekar kepala, pendekar muda itu dari kader utama itu 2 tahun Pak. Harus bisa ambil pendekar. Dari pendekar muda ke pendekar madya itu ya 2 tahun juga. Kayak ini ya, kayak ASN ya. Ya. Kalau pendekar madya ke pendekar kepala itu 3 tahun Pak. Pendekar kepala ini sudah usia juga sudah usia Pak. Main 70-an, 60. Iya. Lama juga ya. Yang pendekar utama itu pendekar besar sudah sampai 80-an. Iya. Oh, berarti Iya. tapi kan maksudnya kayak gini Pak. Tingkatan tadi itu tidak tidak mengikat pada usia Pak. Tidak. Begitu ya, enggak. Mungkin dia sudah masuk kader meskipun misalkan dia masih sekolah begitu, bisa. Kalau kader batas Pak 18 tahun. 18 tahun baru bisa jadi kader. Nah, bisa kader. Kalau di bawah 18 tahun belum bisa. Karena kita pikir watak kan. Iya, benar ya, mindsetnya, ya kan, terus mentalnya juga, benar. Ya, karena seorang pelatih itu harus menjiwai. Iya, menjiwai dia punya siswa apa semua yang dilatih. Nah, sahabat Pindara Studio, coba kita dari sini saya dapat pelajaran bahwa sama saja dengan kayak kita belajar itu tidak ada batas waktunya. Iya. Nah, tingkatan itu akan ada terus, tidak ada habisnya. Yuk stop sampai di sini. Iya kan, tidak ada. Bahkan untuk belajar membela diri saja, itu bayangkan saya simak dari Bapak berdua, untuk belajar membela diri saja itu susah, butuh waktu yang lama, butuh motivasi yang kuat, kesabaran, ketekunan. Itu justru harus bisa. Memang gimana ya? Karena kadang-kadang kalau kayak kita lihat atlet-atlet silat yang di TV atau aktor-aktor ya Pak, aktor-aktor yang background bela dirinya silat itu orang-orangnya tuh kayak legowo, iya kan, legowo, santai. Kalau anak sekarang bilang orangnya cool banget ya, santai begitu. Ndak, ini memang itu mempengaruhi ya Pak ya? Iya. Mempengaruhi ya. Coba saya pengen minta sama Bapak berdua masing-masing ya, saat pengalaman yang bisa dijadikan contoh bagi kami ini
menyaksikan ini ya, pernah enggak Pak ada muridnya Bapak atau anak didiknya Bapak berdua ini di dalam perguruan ya, di dalam perguruan yang susah berkembangnya karena faktor pola pikir atau jiwa begitu? Nah, ini pengalaman aja, enggak perlu disebut siapa orangnya kan, tapi jalan ceritanya aja. Mungkin dari Bapak Andi coba. Oke, baik. Kalau untuk atlet sendiri, jadi selama ini kami sendiri, saya sebagai sebagai atlet, sebagai sekarang ini sebagai pelatih di Kabupaten Konawe Selatan. Alhamdulillah, artinya selama ini untuk atlet-atlet kami, murid-murid kami itu kami sangat bangga dan betul-betul bisa menjalankan amanah, karena ada beberapa amanah yang memang di silat sendiri kami di Persinas Asat itu ya, salah satunya ini mohon maaf artinya terlepas dari ini, jadi kami punya peraturan tidak boleh minum minuman keras, judi, merokok, dan semua yang dilarang baik agama dan pemerintah. Jadi itu kita dasarnya harus tunduk dan patuh pada pemerintah yang sah. Gitu. Jadi aturan-aturan ini pesilat ini harus punya jiwa itu. Jadi satu, jangan sampai nanti dia jago bela diri ikut demo-demo, bahkan demonya anarkis. Kalau bagus, kalau dia demonya tidak anarkis, bagus. Artinya, nah ini salah satu itu tadi yang saya sebut di awal bahwa membentuk karakter. Membentuk karakter. Nah, terus untuk kemampuan mereka menangkap ilmu, menimba ilmu ini ya memang sih saya yakin di kami sendiri ada kendala ya mungkin terkait kemampuan EQ-nya itu kan ya beda-beda ya. Jadi dalam menimba ilmu terus kita ngasihkan jurus seperti apa, ini itu ada yang cepat menangkap, ada yang tidak. Tapi pada dasarnya alhamdulillah semua itu senang dengan hatinya ridho karena memang dia itu hobi di silat. Nah, jadi kami itu dari pelatih, karakter pelatih itu bisa melihat mana sih anak-anak ini yang hobi di silat, mana yang tidak. Kalau memang dia tidak ada ininya di silat, memang agak berat membentuk karakter itu. Benar. Tapi kalau dia hobi, dia akan datang rutin latihan. Nah, alhamdulillah ya sekarang ini sudah banyak peminatnya. Nah, begitu juga ini saya saksikan sendiri dari Bapak Suci, karena memang saya dulu juga kan SMP di Muhammadiyah. Ini Bapak Suci ini rata-rata memang perguruannya lahir dari Muhammadiyah begitu ya Pak ya, itu karena tidak juga ya, cuman ada semacam Muhammadiyah ya. Jadi saya banyak tahu karena memang salah satu juga ya perguruan yang luar biasa, sudah tadi disebut sebagai perguruan historis juga di Indonesia. Berapa itu tadi Pak? Sudah lama sekali kayaknya itu ya. Kalau Tapak Suci Pak lahir tahun 1963. 1963. Wow. Luar biasa. Kita belum pernah lahir. PKI belum. Ikut PKI ya. Ikut memberantas PKI, wis. Iya. Juga. Berarti bisa menjadi ini ya, jejak sejarah. Itu Pak Sudirman itu dari Tapak Suci, tapi dari guru besar kami yang pertama itu Kiai Haji Busro. Iya, Kiai Haji Busro. Kiai Haji Busro pelatihnya Pak Jendral Sudirman dilatih sama Kiai Haji Busro. Iya, itu. Ya itulah salah satu ya, alhamdulillah ini saya mengharapkan jadi anak-anak muda, anak-anak yang masih usia sekolah, harapan kami itu memang betul-betul hobi dengan silat ini, karena silat ini bukan hanya bela diri, nanti di situ banyak pelajaran-pelajaran yang memang di luar gerakan pukulan tinjuan, jadi kita bentuk karakter dulu. Alhamdulillah di Kabupaten Konawe Selatan ya, alhamdulillah selama saya ada di sini belum pernah juga kita dengar namanya ada bentrok antar perguruan. Nah, itu karena salah satu orang-orang tua kami, artinya yang sesepuh baik dari perguruan Tapak Suci, terus perguruan PSHT, itu kita semua
baku rangkul. Begitu juga dari Pagar Nusa, Garnusa. SMI Satria Muda Indonesia. Alhamdulillah hubungan kita baik. Karena memang tujuan kita bukan untuk saing-saingan. Iya. Kita sama-sama Saingannya di gelanggang. dan itu sportif. Iya. Ada. Ini Kalau itu ada kan tempat. namanya kontes, Ya. ya kan sudah lomba itu lain lagi ya. Nah, baik dari Pak Samsur Rijal mungkin seperti tadi tanggapannya mungkin apa ya, apa yang membuat seseorang itu gagal dalam memperdalam apa ya, ilmu bela diri silat tadi itulah. Apa yang bikin gagal sebenarnya, yang paling fatal dan orang sering abaikan itu. Minta maaf, saya biasa utarakan ke adik-adik, ada dua, kalau saya biasa jangan merasa dipanggil, tapi merasa terpanggil. Ya, Beda. ya, betul. Kalau Beda. merasa terpanggil, itu dia tertanam dari jiwanya. Tapi kalau dipanggil, ayo kita latihan. Mungkin 1-2 kali latihan berhenti. Kayak terpaksa. Ya, kayak terpaksa. Tapi kalau terpanggil dari dalam sanubarinya, dia lama bertahan. Kenapa adik-adik sampai kendur, tidak semangat apa latihan? Karena sekarang apa era komunikasi, Digitalisasi, teknologi. Iya. Anak-anak banyak yang abaikan. Artinya tidak mau ke olahraga apa bela diri, tidak terlalu apa. Mereka larinya ke Adapun ikut nggak fokus. Nggak fokus. Betul. Iya. Karena untuk menjadi sang juara, Pak, itu harus memang berapa kali masuk gelanggang. Ada juara 1, ada Malik dari kota, dari Persekuti juga. Itu 40 kali, Pak, naik gelanggang. Juara 1 pon. 10 kali. 2000 berapa ya saya lupa. Adanya baru-baru 2000 berapa dia juara 3 pon. Itu memang berapa kali naik gelanggang, Pak. Dan memang adik-adik ini kalau dia tidak memberikan motivasi buat dirinya sendiri, tidak bisa, Pak. Biar kita berikan motivasi, ayo latihan, ayo. Ya kalau mereka tidak semangat, tidak ada motivasi dari kemauan, susah. Jadi memang ya tidak jauh beda ya seperti yang lain. Memang harus dari dalam diri sendiri. Iya, Pak. Harus ada dorongan, harus ada rasa keterpanggilan dari dalam. Jangan dipanggil kayak terpaksa. Iya. Begitupun sebenarnya dengan hal-hal lain. Sebenarnya apa ya yang saya tahu, yang saya dapat ya. Seni bela diri silat ini bukan hanya mengajarkan kita tentang bagaimana membela diri, tapi juga kehidupan. Iya kan? Mengajarkan kita bagaimana kehidupan dan bagaimana menjalaninya. Karena sisi-sisi positif tadi tuh bukan hanya bagaimana badanmu bergerak dengan tepat, kuat dan lain sebagainya, tapi tepat, bermanfaat. Nah, iya kan? Bagi diri sendiri. Nah itu. Baiklah, terima kasih banyak ini Pak. Oh, sebelum saya tutup, sebelum kita akhiri podcast kita, saya pengen minta dari Pak Andi dan Pak Samsur Rijal ini apa ya? Ujangan. Ya, ujangan dan ajakan. Ya kan, biar kita ini anak-anak sekolah mulai dari SD itu sudah ikut belajar silat sampai anak mudanya sekalian ya. Ya baik, mungkin saya mulai dari Bapak Samsur Rijal dulu ya. Baik Pak. Makasih, saya cuma pesan ke pemerintah setempat yaitu Kabupaten Konawe Selatan supaya pencaksilat ini bisa jadi ekstrakurikuler di sekolah-sekolah mulai dari usia dini, berremaja dan remaja. Maksud saya usia dini itu mulai dari TK kalau bisa. TK, SD, SMP dan SMA. Tolong kami dari Dignas dan sekolah-sekolah kerjasama, kami bukan bilang kami meminta, tapi kadang kami menghadap ke sekolah itu, kadang ya Anda direspon lah sama sekolah. Jadi mudah-mudahan Dignas bisa kerjasama ya, bersama-sama. Kerjasama, karena ini O2SN ini adalah acara tahunan, kalender tahunan, Pak. Mulai dari SD, SMP, SMA, SMK. Ini setiap tahun ada. Jadi kenapa pesilat ini down atau tidak ada? Karena kita sudah cukup. Artinya memberi anak-anak yang sekolah situ kita latih, dan terkadang sekolahnya enggak memasukkan ke link itu pendaftaran. Ya, contoh anak saya, jujur, contoh anak saya ikutkan tidak didaftar lewat link pendaftaran
Diknas. Oh. Hanya anak saya masukkan, alhamdulillah ikut, dan dia mendapatkan mewakili konsel SD 1 Ranometo. Ya, jadi saya mohon kepada kepala sekolah jangan memilih olahraga apa yang dicenderungi, tapi mohon kepala sekolah semua olahraga yang ada di sekolahnya, walaupun dia tidak latihan di sekolah, tolong diperhatikan siapa yang punya bakat dan minat di olahraga tersebut. Ya, karena tidak mungkin sekolah itu merekrut semua perguruan yang ada atau olahraga yang ada. Ya, karena mungkin masalah dana. Tapi kita juga pahami cukup diikutkan link anak-anak kalau dia punya potensi di bela diri apa atau olahraga apa, gitu Pak. Ya, jadi langsung ke Pak Andi, nanti saya konklusikan terakhir. Baik, Pak Andi, gimana? Kalau harapan saya, jadi juga ini pesan saya kepada baik para guru-guru kami, sesepuh-sesepuh kami yang aktif dalam silat ini, dari semua perguruan yang ada di Kabupaten Konawe Selatan ini. Harapan kami, mari kita sama-sama membangun Konawe Selatan ini menjadi insan, memiliki pesilat-pesilat yang insan yang memiliki karakter luhur dengan mengikuti kegiatan silat ini. Jadi silat ini harapan kami jadi bukan hanya semacam satu hobi, tetapi juga menjadikan kita bisa memiliki karakter yang luhur, yang bisa dipercaya dan bisa percaya. Jadi memiliki 6 tabiat luhur, salah satunya jujur dan amanah. Itu harapan kami. Dan jangan sampai, ini harapan saya dengan adik-adik kami yang masih mungkin baru dalam mengikuti silat ini, jangan jumawa. Seumpama juara itu jangan jumawa, dan yang umpama yang kalah janganlah patah semangat. Tetap selalu semangat, kejar cita-cita itu, dan mudah-mudahan silat yang ada di Konawe Selatan ini bisa berkembang dan terus maju. Itu harapan kami. Baik, nah alhamdulillah, baik sahabat Pindara Studio, intinya untuk mengembangkan ya potensi anak-anak dalam olahraga atau kegiatan apapun, memang harus ada sinergi. Harus ada sinergi kan di antara sesama. Ini misalkan kayak tadi apa yang dikatakan Pak Samsur Rijal terkait dengan ekskul silat. Nah, nanti mungkin bisa didudukan bersama ya kan, baik dari dinas, PK, kemudian Dispora ya kan, kemudian instansi yang terkait lah terkait dengan kegiatan anak-anak ini. Karena saya rasa, kalau saya pribadi itu saya senang kalau ada silat itu di sekolah. Karena yang pertama, dia ini lahir dari budaya kita, iya kan? Lahir dari budaya kita. Dan ada pelajaran. Iya. Bahkan ada kayaknya di pelajaran penjas ya, ada. Ya. Jadi di samping dia untuk bela diri, dia juga seni, yang menampilkan sebuah estetika. Dan yang seperti Pak Andi katakan, untuk anak-anak kami yang ada di Konawe Selatan, adik-adik yang ada di Konawe Selatan, bagi yang sudah masuk, bagi yang sudah berlatih silat di perguruan manapun, silakan ditekuni baik-baik ya, ditekuni baik-baik, dijiwai baik-baik, ambil pelajaran berharga yang ada di situ. Yang saya paling ingat, jangan jemawa, jadikan dia sebagai alat untuk membela diri, menjaga diri, kemudian memperbaiki kehidupan kita, ya kan? Karena nilai-nilai positif yang ada di dalamnya itu sangat baik. Saya simak dari tadi, ya, baik dari Pak Samsur Rijal maupun Pak Andi Nasir. Pak Andi Nasir, baik. Pak, terima kasih banyak ini Pak. Terima kasih banyak sudah hadir. Sebelumnya ini kami Pindara Studio ini Pak, media publikasinya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya, untuk di Konawe Selatan. Jadi segala hal yang terkait dengan pendidikan, ya kan, baik dia formal maupun non formal, kita masukkan di sini. Nah, insya Allah akan bantu mengangkat pendidikan di Kabupaten Konawe Selatan. Ya, seperti yang saya bilang, baik formal, baik belajar seperti biasa di sekolah, ataupun non formal ya seperti yang lain-lain ini, kegiatan-kegiatan tambahan yang positif untuk anak-anak.
Baik, terima kasih banyak Pak, terima kasih banyak. Siap. Ya, makasih. Terima kasih banyak. Mungkin cukup sekian sahabat Pintar Studio. Nanti kalau ada kesempatan lagi kita akan gali lebih dalam terkait pencak silat. Nah, ini saya pengen ikut pencak silat juga ini. Di samping menjaga jiwa dan lain sebagainya, mengkecilkan perut. Baik, terima kasih pemirsa, sahabat Pindara Studio. Sampai di sini kita akan jumpa di podcast Baka-Baka selanjutnya. Ciao ciao. Tunggu. Satu, dua. Bagaimana Pak? Salam jurusnya bagaimana Pak? Apa? Bagaimana? Begini saja begini. Hah? Hormat saja. Hormat saja. Hormat. Oke. 1, 2, 3. Nah, kalau mau cari jurus apa? Nah, cari jurus. Oke. Wah, ini sudah bisa ini jadi pemain silat ini.